Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri ibu. Semoga kalian semua pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat, gembira, riang, sehingga dapat mengikuti pembelajaran PPKN pada hari ini dengan bahagia. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik putra-putri ibu, sebelum kita belajar, ayo seperti biasanya siapkan dulu pen, buku untuk mencatat apa-apa yang akan ibu jelaskan. Nah, sehingga ibu harapkan nanti ketika kalian mengerjakan soal-soal, kalian dapat mengingat kembali apa yang ibu jelaskan. Di samping itu juga bisa, catatan itu bisa untuk kalian belajar nanti apabila di tengah semester kita mengadakan ujian tengah semester atau di akhir semester nanti ada ujian kenaikan kelas. Nah, kalian bisa baca-baca kembali apa yang sudah kalian catat tersebut. Nah, untuk itu coba mari kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, putra-putri ibu, minggu lalu atau bulan lalu kita telah mempelajari materi bab 4 tentang keberagaman. Ya, jadi bangsa Indonesia kita ketahui terdiri dari beragam suku bangsa, agama, ras, dan golongan. Tapi di atas segalanya kita adalah bangsa Indonesia. Kita merupakan satu kesatuan keluarga besar bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kemerdekaan yang telah kita peroleh, kita nikmati pada saat ini adalah hasil kerjasama dari seluruh bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu, ketika para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan secara bekerja sama, maka setelah kita merdeka, kita tinggal menikmati. Nah, marilah kita tetap bekerja sama untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, unsur-unsur kerjasama. Jadi, kerjasama itu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaku atau subjek. Subjeknya atau pelakunya atau kegiatan itu harus dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan atau target yang sama. Jadi dalam bekerja sama tadi bukan masing-masing punya tujuan tertentu, tapi pekerjaan itu dilakukan karena yang bekerja di situ beberapa orang itu mempunyai tujuan yang sama. Kemudian adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama. Jadi kegiatan atau aktivitas itu memang merupakan keinginan, ya, merupakan kehendak atau keinginan dari orang-orang yang bekerja sama tadi. Kemudian dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Jadi waktunya
tertentu ya, ditentukan. Nah, kita ambil contoh misalnya piket di kelas. Piket di kelas ya, kalian biasanya diberikan tugas piket kelas. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kerjasama karena memenuhi unsur-unsur tadi. Nah, piket biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang, 2 orang atau lebih. Kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membersihkan kelas atau menjaga kebersihan kelas. Kemudian kegiatan dikehendaki bersama ya, sama-sama ingin menjaga kebersihan kelas. Kemudian dilakukan dalam jangka waktu tertentu ya, dilakukan misalnya ada jadwalnya, kapan dilakukan, berapa menit atau berapa jam dilakukan. Nah, kemudian kenapa kita harus bekerja sama? Nah, pentingnya bekerja sama adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Dengan bekerja sama, kita mendengarkan pendapat orang lain, misalnya membersihkan kelas tadi ya, bagaimana cara kita membersihkan kelas. Nah, menurut si A begini, menurut si B begini. Nah, mana yang terbaik? Maka itu yang kita lakukan. Kemudian tanggung jawab ya. Dengan bekerja sama, maka kita punya tanggung jawab karena kita punya tujuan tertentu tadi ya. Akan tujuannya dapat tercapai, maka harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian kebersamaan. Dalam bekerja sama harus ada kebersamaan ya, nggak boleh masing-masing punya keinginan sendiri, punya pendapat sendiri, nggak boleh. Jadi harus ada kebersamaan. Kemudian menumbuhkan kepedulian ya, dengan kerjasama maka akan menumbuhkan kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Kita dapat terhindar dari sikap yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Baik, jadi kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik ya. Kenapa begitu? Karena kita manusia itu diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Artinya kita nggak bisa hidup layak tanpa bekerja sama dengan orang lain. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan faktor yang mendorong adanya kerjasama. Apa sih yang mendorong kita mau bekerja sama dengan orang lain? Yang pertama adalah memiliki tujuan yang sama ya. Karena tujuan kita sama, maka apabila tujuan itu kita capai sendiri mungkin mengalami kesulitan. Nah, tapi kalau kita kerjakan bersama dengan orang lain, mungkin itu lebih mudah atau lebih ringan ya. Ibaratnya kalau lidi satu ya kurang bermanfaat, tapi kalau lidi itu banyak disatukan, diikat jadi sapu. Nah, sehingga bermanfaat untuk membersihkan halaman ya dan sebagainya. Kemudian hubungan timbal balik, saling membutuhkan satu dengan yang lain yang bersifat menguntungkan. Jadi dalam kerjasama itu antara satu dengan yang lain harus saling menguntungkan ya, atau istilahnya apa, joint venture ya, saling menguntungkan satu dengan yang lain ya. Kemudian komunikasi, seperti tadi, dengan adanya kerjasama maka komunikasi kita dengan orang lain akan menjadi lebih lancar ya, akan menjadi lebih lancar karena dalam bekerja sama tadi masing-masing saling mengeluarkan pendapat. Nah, itulah maka kita kita mau bersedia dengan suka hati, ikhlas bekerja sama dengan orang lain. Kemudian dalam bekerja sama kita harus mematuhi norma tertentu
ya. Norma apa yang harus kita patuhi dalam bekerja sama? Yang pertama adalah kerjasama harus bersifat adil, ya. Jadi kalau kita melakukan kerjasama, ya, karena tadi kan kerjasama itu harus saling menguntungkan, ya, maka harus sifatnya adil. Nggak boleh misalnya dalam piket, ya, dalam piket kelas yang satu sibuk nyapu sana sini, bersihkan meja dan sebagainya, kepel, yang lain hanya ngeliat duduk aja, ya, nggak boleh. Jadi harus adil pekerjaannya. Kalau yang satu bekerja A, yang lain bekerja B, sehingga kelas bersih dan selesainya bersama-sama. Kemudian menghargai keberadaan dan keragaman suku, agama, ras, dan golongan. Jadi kita ketahui bahwa kita hidup di antara keberagaman tadi, maka kita dalam bekerja sama harus menghargai, harus menghormati, tidak boleh membeda-bedakan. Si A yang agamanya lain dengan kita berikan pekerjaan lebih berat, nggak boleh, ya, harus sama-sama. Kemudian tidak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum. Kerjasama, yang disebut kerjasama itu aktivitas atau kegiatan yang bersifat positif. Kalau negatif nggak bisa disebut kerja sama. Karena apa? Karena kalau bersifat negatif artinya merugikan orang lain, berarti udah nggak memenuhi unsur kerja sama, ya. Jadi seperti tadi piket, kelompok belajar, nah itu boleh. Tapi kalau misalnya kerjasama mencuri, kerjasama merampok, itu tidak boleh. Itu namanya bukan kerja sama. Kemudian yang keempat adalah tidak bertentangan dengan norma. Dalam kehidupan sehari-hari kita berhadapan dengan norma yang harus kita patuhi. Ada norma agama, ada norma hukum, ada norma kesopanan, ada norma kesusilaan. Nah, dalam bekerja dengan orang lain, ya, dalam bekerja sama dengan orang lain, dalam melakukan kegiatan dengan orang lain, hendaknya kita mematuhi norma-norma tersebut. Nah, jadi kerjasama ini adalah kegiatan yang dilakukan hanya untuk hal-hal yang positif. Jadi bekerja sama dengan teman lain dalam kelompok belajar menyelesaikan tugas boleh. Tapi kalau kerjasama misalnya menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru dalam ulangan harian, ya, kemudian satu yang ngerjakan, yang pinter, yang lain nyontek, itu tidak boleh. Itu namanya bukan bekerja sama. Oke. Kemudian kerjasama itu istilah kerjasama itu sama juga dengan istilah gotong royong, ya. Jadi kerjasama itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita dari hampir semua daerah, ya. Semua daerah itu mengenal adanya gotong royong atau kerja sama, hanya namanya saja yang berbeda, ya. Ambil contoh misalnya di Sumatera Utara, kerjasama atau gotong royongnya disebut Marsia Lapari. Di Sumatera Barat disebut Manunggal Sakato. Di Kalimantan Timur disebut Paleo. Di Minahasa disebut Mapalus. Di Jawa disebut Gugur Gunung. Di Papua disebut Helmvoi Kanambai Umbai. Di NTT disebut Pawoda. Kemudian di Bali itu disebut dengan Subak. Nih, jadi kerjasama itu sudah dilakukan di berbagai daerah. Kemudian sekarang sikap apa yang bertentangan dengan kerjasama?
Artinya sikap-sikap ini tidak boleh dilakukan ketika kita akan bekerja sama dengan orang lain. Ya. Yang pertama misalnya sikap individualisme. Sikap individualisme adalah merupakan sifat yang tetap mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri sendiri atau disebut dengan egois. Jadi individualisme atau egois. Seperti apa orang yang egois itu? Ya, dia tidak peduli dengan orang atau lingkungan sekitar, merasa dirinya paling baik, kurang interaksi dengan orang yang ada di sekitarnya, kemudian suka memaksakan pendapatnya, ya. Kemudian seolah-olah dia tidak membutuhkan orang lain. Dia merasa paling benar dan paling hebat. Ini tidak bisa bekerja sama orang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua adalah sikap eksklusivisme. Sikap eksklusivisme yaitu paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Ya, jadi beberapa orang mengelompokkan diri, kemudian dia tidak mau bekerja sama dengan orang lain atau kelompok yang lain. Itu disebut sikap eksklusivisme. Ya, disebut eksklusivisme. Dia tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Ya, dia membentuk kelompok tersendiri. Ya, mungkin karena mereka sama-sama kaya, nggak mau bergaul dengan yang menengah atau yang kelas bawah, ya. Jadi mereka merasa paling hebat, ya. Dan sebaiknya ini tidak boleh, karena sikap seperti ini nanti bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, ya. Atau mereka berkumpul, ya, satu suku atau satu agama gitu, ya, nggak mau bergaul dengan kelompok yang lain. Nah, itu tidak boleh, ya. Ini tidak boleh dilakukan. Kemudian apa? Ada sukuisme, ya, merasa sukunya paling hebat, ya, sehingga dia merendahkan suku bangsa yang lain. Nah, seperti itu tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan karena ini bertentangan dengan sikap kerja sama. Kemudian kerjasama dalam kehidupan masyarakat itu bisa dilakukan yaitu bisa dilakukan kerjasama dalam bidang sosial politik misalnya, ya, kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan juga kerjasama antar umat beragama. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, keempat bidang kerjasama ini akan kita pelajari di minggu atau pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jangan lupa segera kerjakan tugasnya, kemudian kirim kembali ke Ibu. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa untuk minggu depan atau pada pertemuan berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.
Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan prokes. Oke, selamat pagi.